Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bahaya pornografi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, perbincangan kita kali ini tentang bahaya pornografi. Ini sebagai lanjutan dari perbincangan kita yang lalu tentang sebenarnya apa itu pornografi. Memang kita akan sulit bicara tentang bahayanya kalau kita tidak cukup paham apa sebenarnya pornografi ini. Nah, ini Pak Paul bisa uraikan sedikit, Pak Paul. Saya senang bahwa kita berkesempatan membahas masalah ini, Pak Gunawan, sebab pornografi telah menjadi masalah yang sangat besar di dalam kehidupan manusia saat ini, dan tidak terkecuali ya orang-orang Kristen ya juga akhirnya mengalami begitu banyak pencobaan, godaan, dan akhirnya masuk jatuh ke dalam dosa akibat pornografi ini. Maka sudah waktunya lah kita membahas hal ini dengan saksama. Kata pornografi memang berasal dari dua kata ya, porno dan grafi, dan kata porno itu sendiri dalam bahasa Yunaninya pornio berarti percabulan. Jadi di Alkitab waktu firman Tuhan berkata misalkan jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, kata yang digunakan adalah pornio. Jadi kalau kita terjemahkan secara harafiah, pornografi itu berarti gambar-gambar percabulan. Nah, dari kata itu sendiri, gambar percabulan sudah tentu kita tahu ini adalah sebuah dosa sebab percabulan merupakan sebuah dosa. Ya, bukankah pemeran pornografi itu adalah orang yang sedang mencabulkan dirinya. Jadi itu adalah sebuah dosa. Jadi pornografi berisikan dosa. Dan bukankah orang yang menyebarluaskannya, menjadikan ini sebagai sebuah bisnis, sebetulnya sedang mempromosikan percabulan itu sendiri, alias mempromosikan dosa. Dengan kata lain, pulang pergi kita harus simpulkan bahwa pornografi adalah sebuah dosa. Jadi kapanpun digunakannya, dimanapun digunakannya, itu adalah dosa. Ya, dosa tidak berubah menjadi tidak dosa gara-gara dilakukan di tempat yang berbeda atau dalam konteks yang berbeda. Nah, saya mau tegaskan ini karena saya tahu ada pasangan nikah yang berkata tidak apa-apa memakai atau memanfaatkan pornografi di dalam pernikahan untuk menambah kemesraan dan kenikmatan berhubungan suami istri. Ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa salah? Sebab sekali lagi alatnya sudah dosa. Kalau kita gunakan, ya berarti kita menggunakan dosa dan itu salah ya. Dan tujuan tidak membenarkan sarana atau alatnya. Kita nggak bisa berkata, oh tujuannya kan baik. Nah, maka nggak apa-apa menggunakan sarana ini. Oh tidak. Kalau caranya sudah salah dan sudah berdosa, apapun hasilnya, ya tetap itu tidak dapat dibenarkan. Ya. Dan yang terakhir adalah kalau orang berkata ini kan untuk mengakrabkan, menambah kemesraan antara saya dengan pasangan saya. Bukankah kita sedang membohongi diri sebab yang membuat kita terangsang bukanlah pasangan nikah kita. Yang membuat kita ingin berhubungan seksual dan menikmatinya juga bukanlah pasangan kita, tapi pornografi itu sendiri. Nah, dengan kata lain, kita sebetulnya tuh tengah membohongi diri dan makin membuat hubungan suami istri sesuatu yang mustahil. Karena kalau tidak ada, maka sukar sekali untuk melakukannya karena tidak ada lagi gairah. Dan bukankah itu menandakan atau memang ya menyingkapkan kondisi pernikahan yang sudah buruk, yaitu masing-masing tidak lagi mempunyai ketertarikan seksual kepada pasangannya. Nah, jadi sekali lagi ya, pornografi adalah sebuah dosa yang kita harus hindari, bukan sebuah dosa yang kita harus toleransi. Iya, dan memang pornografi itu begitu dahsyatnya, Pak. Kalau sudah mengikat seseorang seperti jerat, itu rasanya orang nggak bisa lagi terlepas dari jerat pornografi itu, Pak Paul. Itu bagaimana, Pak Paul? Betul sekali Pak Gunawan. Nah, akan saya bahas ya sekurang-kurangnya ada 3 ya dampak yang begitu serius dari pornografi. Yang pertama adalah pornografi meracuni pikiran kita sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kita meneropong hidup lewat kacamata seks. Nah, saya tidak usah membicarakan orang lain, saya hanya perlu membicarakan diri saya. Masa lalu saya, tatkala saya remaja, saya juga terlibat pornografi dan saya bisa memang
berkata dengan pasti bahwa apa yang pernah saya lihat itu akhirnya sangat mempengaruhi, mewarnai cara saya berpikir, cara saya melihat. Ya, benar-benar akhirnya semua itu gambar-gambar itu meracuni pikiran saya. Kita tidak bisa melihat dan berinteraksi dengan lawan jenis secara murni lagi. Pikiran kita penuh seks yang akhirnya membutakan mata yang tadinya bersih. Ya, jadi inilah dampak pertama yang berat ya, yaitu meracuni pikiran kita. Nah ini kalau kita tidak mengulang-ulang melihat atau memikirkannya, apa pelan-pelan tidak bisa hilang, Pak Pal? Nah, sudah tentu kalau kita berhenti ya, tidak lagi melihatnya, perlahan-lahan efeknya akan melemah. Tapi memori itu sendiri, apakah langsung bisa hilang? Belum tentu. Di dalam diri saya, apa yang pernah saya lihat waktu saya masih berusia remaja, memang tidak semuanya lagi saya bisa ingat, tapi cukup banyak yang masih bisa saya ingat kalau saya ingin mengingatnya. Karena apa? Karena sekali lagi ini sudah masuk di dalam ruangan memori saya. Nah, dalam rekaman yang lalu kita sudah bahas bahwa pada usia remaja, pikiran kita itu tuh memang masih sangat-sangat rawan ya untuk mendapatkan cetakan. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita alami di masa-masa itu cenderung memang berbekas. Sehingga susah sekali untuk kita lupakan. Ya. Nah, apalagi pengalaman seperti melihat pornografi yang sesuai dengan kodrat manusiawi kita yang memang mempunyai nafsu dan mempunyai keingintahuan yang besar tentang hal-hal seksual. Maka dapat dipastikan memori itu benar-benar akan menyimpan materi pornografi itu. Tapi kalau kita tidak memberi makan kepada pikiran kita tidak lagi menggunakannya, perlahan-lahan efeknya juga memudar. Tidak lagi mencengkram. Namun memori itu sendiri tetap ada sebetulnya. Ya memang biasanya yang menjadi korban ini adalah para remaja itu Pak Pal ya. Betul sekali, dan itu sebabnya lah bisnis pornografi memang lebih diarahkan kepada mereka-mereka ini. Supaya apa? Sebab kalau mereka sudah memulainya di masa remaja, besar kemungkinan mereka akan terus menggunakannya sampai masa dewasa. Ya, lebih sedikit orang yang memulai kebiasaan buruk pornografi di usia dewasa. Lebih sedikit. Jauh lebih banyak orang yang memulainya di masa-masa remaja dan akan meneruskan kebiasaan itu sampai di usia dewasa. Ya itu kalau memang sudah dikuasai seperti itu, sebenarnya harus ada suatu kuasa yang lebih tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus untuk membebaskan dia dari keterikatan itu Pak Pal ya. Betul sekali, memang jadinya kita harus datang lagi kepada Tuhan, membaca lagi firman-Nya, merenungkannya, dan bergumul. Dan makin kita bergumul, makin Tuhan memberikan kuasa-Nya kepada kita untuk bisa melawan godaan ini. Ada hal lain Pak Pal tentang dampak ini Pak? Yang kedua adalah pornografi itu bersifat mencandu Pak Gunawan. Begitu mencandu dan mengikat sehingga akhirnya kita terus membutuhkannya dan tidak pernah merasa puas. Ini sangat sama dengan penggunaan narkoba atau obat-obat terlarang. Ya, saya tahu Pak Gunawan ada orang yang begitu bangun tidur langsung melihat video porno. Tak kala bekerja mencuri-curi melihat gambar porno lewat ponselnya. Dan begitu pulang ke rumah menonton video porno sampai tengah malam. Nah, itulah jerat yang dikehendaki oleh iblis. Jadi benar-benar mencandu dan mengikat. Sehingga kita terus harus melihat, dan nggak puas. Jadi benar-benar bisa begitu kecanduan. Nah, inilah dampak yang mesti kita sadari. Nah, memang itu masalahnya Pak Pal. Seperti film-film yang beredar sekarang itu, hampir semua film ada unsur pornografinya ini Pak Pal. Seolah-olah bahwa film yang mempunyai unsur pornografi pasti akan laris. Betulnya tidak. Di Amerika Serikat ternyata ya, film-film yang bertahan dan yang digemari, dinonton paling banyak justru film keluarga. Justru film-film yang banyak memuat gambar-gambar porno akhirnya memang tidak terlalu laris sekali. Memang bisa memikat segmen tertentu ya, tapi memang karena tidak ada mutunya, ya akhirnya film-film itu juga tidak laris ya. Jadi sekali lagi ya, orang memang seringkali itu saking nggak punya jalan lain, jadi akhirnya ya
menggunakan seks untuk menjual produknya supaya lebih laku dan lebih laku. Nah, makin mereka mengedepankan pornografi atau seks, sebetulnya kita bisa berkesimpulan semakin buruk kualitas barang yang dijual, maka mereka membutuhkan alat bantu tersebut. Iya. Yang lain apa, Pak Paul? Dampak yang ketiga adalah, dan ini yang paling berbahaya, pornografi tidak memberi ruang bagi Tuhan di hati dan pikiran kita. Kenapa saya berkata begitu? Nomor satu, akhirnya tuh pikiran kita dipenuhi oleh pornografi atau oleh seks. Ya, pada akhirnya karena kita anak Tuhan, kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Kita merasa kita kotor, ya, tidak layak. Maka kita makin menjauh dari Tuhan. Atau ada pula di antara kita yang tidak lagi mempunyai waktu atau keinginan untuk datang dan dekat dengan Tuhan. Karena kesibukan kita akhirnya hanyalah pada hal yang bersifat pornografi. Nah, inilah dampak yang diinginkan iblis. Dan jika ini tercapai, maka tercapailah tujuan iblis. Yaitu apa? Hubungan Tuhan dengan kita terputus. Memang ini dua hal yang tidak mungkin disatukan, Pak Paul. Di satu pihak Tuhan yang begitu suci, dan ini sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan kita itu mengkonsumsinya. Tetapi kenyataan ini kan tetap ada di dalam kehidupan, Pak Paul. Betul, Pak Gunawan. Dan inilah suatu pergumulan yang memang kita harus hadapi. Bukan suatu pergumulan yang kita harus, ya udah dah menyerah apa adanya dah. Enggak. Justru Tuhan meminta kita untuk bergumul. Karena kekudusan atau kesucian itu tuh muncul dari pergumulan. Bukanlah sesuatu yang diberikan turun dari langit. Enggak. Sesuatu yang kita memang harus lewati dan kita harus gumulkan. Barulah akan muncul sesuatu yang indah dalam diri kita. Ya, Pak Paul, itu tadi dampak-dampak yang Pak Paul sebutkan. Itu adalah dampak-dampak yang sifatnya terhadap pribadi yang mengkonsumsi pornografi itu, Pak Paul. Nah, apakah ini juga bisa berdampak di lingkungan masyarakat sekelilingnya atau bagaimana itu, Pak Paul? Oh, sangat-sangat besar dampaknya, Pak Gunawan. Sebagai contoh ya, kita kalau pikir-pikir kan aneh nih ya, di Amerika Serikat tingkat pemerkosaan tinggi. Kenapa saya bilang aneh? Sebab bukankah di sana orang suka sama suka bisa berhubungan seksual dengan begitu mudahnya. Bertemu di bar, langsung saling lirik, langsung pulang atau ke motel, bisa hubungan seksual. Di kampus, ketemu teman, cocok, ngobrol-ngobrol, berhubungan seksual. Besok nggak usah lagi ketemu, nggak apa-apa. Sebegitu kendornya, ya, nilai-nilai moral di sana, tapi kok tingkat pemerkosaan begitu tinggi. Nah, kenapa sampai begitu? Sebab satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa pornografi sudah begitu merasuk pikiran banyak orang di sana. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pembunuh berantai dan seorang pemerkosa yang membunuh begitu banyak wanita setelah memperkosanya, namanya Ted Bundy. Nah, dia akhirnya itu diwawancara oleh Dr. James Dobson, karena di penjara itulah akhirnya dia menyadari kesalahannya. Sebelum dia dihukum mati, dia akhirnya bersedia untuk diwawancara oleh Dr. James Dobson, seorang psikolog Kristen di Amerika. Dalam wawancara itu, Dr. Dobson bertanya kepada dia secara langsung, apa tuh yang membuat kamu begini? Dan dia dengan terbuka berkata adalah, sejak remaja dia sudah terlibat pornografi. Dan sebelum dia membunuh dan memperkosa wanita, dia selalu mengkonsumsi pornografi terlebih dahulu. Nah, memang orang-orang yang berilmu, yang menjadi pakar-pakar di sana berkata, banyak orang mengkonsumsi pornografi kan tidak memperkosa. Betul, tapi kita harus dengarkan pula omongan orang yang melakukannya, yaitu yang memperkosa wanita. Dan berkata bahwa sebelum mereka melakukannya, itulah yang mereka juga nonton atau konsumsi, yaitu pornografi. Nah, jadi memang ada lebih banyak orang yang tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan, itu betul. Karena apa? Karena memang ya lebih banyak yang mempunyai nilai-nilai moral yang lebih tinggi, sehingga akhirnya bisa mengekang dirinya tidak melakukan perbuatan kriminal. Tapi orang yang tidak mempunyai kekangan itu, bukankah justru karena pornografi akhirnya masuk ke dalam tindak kriminal yang lebih berbahaya. Jadi memang nggak bisa enggak, pornografi akhirnya memang bisa merusak satu masyarakat, ya, di mana akhirnya nafsu menjadi
sesuatu yang sangat liar di dalam masyarakat, bukan hanya dalam satu pribadi. Jadi akhirnya nafsu itu ada di mana-mana. Ya, sebagai contoh lagi seperti di Amerika Serikat, di malam hari orang tidak berani jalan sendirian, Pak Gunawan. Di Indonesia malam hari masih banyak orang jalan, maksud saya perempuan, naik bus dan sebagainya. Di sana di malam hari di waktu gelap tidak ada lagi perempuan jalan sendirian. Kenapa? Sebab kapan waktu ada saja orang naik mobil, nggak ada pikiran mau ngapa-ngapain, tapi melihat perempuan jalan sendirian, langsung terpikir mau memperkosanya. Kenapa? Sebab diri manusia akhirnya terasuk oleh pornografi atau oleh seks. Nah, jadi memang itu sesuatu yang berbahaya. Ya, kalau kita sudah melihat begitu besar dampak negatifnya pornografi ini, Pak Pol, apakah ada upaya untuk pencegahannya gitu, Pak Pol? Ada beberapa yang bisa saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita jangan memulainya. Ya, ini penting sekali, jangan memulainya. Barang siapa memulai, ia akan terjerat. Ya. Siapapun yang menawarkan, janganlah terima tawaran itu. Teman baik, atau saudara, atau siapa, jangan terima tawaran itu. Tolaklah sebab pada dasarnya kita menolak tawaran dosa. Jadi, jangan memulai. Saya dulu memulainya dan harus diikat oleh pornografi selama bertahun-tahun dalam hidup saya. Kalau bukan pertolongan Tuhan, saya masih terus terikat dan terjerat. Ya, jadi itu bisa ditolak secara langsung. Itu kan pilihan kita. Jadi ini suatu pilihan. Kita mau mengambil itu sebagai konsumsi kita atau kita tidak menggunakannya gitu, Pak Pol ya. Betul sekali. Ya, atau kita lari, jadi tidak perlu dekat-dekat, menjauhi saja dari pornografi itu. Betul sekali, sebab kita harus ingat begini, meskipun kita mendapatkan sebuah kenikmatan, tapi harga yang harus dibayar selalu mahal. Kalau kita anak Tuhan, kita akan merasa tersiksa dengan ingatan, dengan memori-memori ini. Sebab kita tidak mau melihat saudara seiman dalam Tuhan dengan pemikiran atau dengan kacamata yang kotor seperti ini. Kita tahu ini tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, bukankah kita akhirnya tuh yang mencemplungkan diri ke dalam kolam lumpur sehingga akhirnya penuh dengan lumpur. Nah, jadi janganlah bermain api kalau tidak mau terbakar. Ya, selain menolak, upaya apa lagi, Pak? Yang kedua, sangkalah keinginannya untuk melihat dan melihat lagi. Ya, saya ulang 2 kali karena memang seringkali kita nggak bisa mencegah yang pertama. Kita nggak mau melihat tiba-tiba ada gambar atau apa, ya kita terpaksa melihatnya, tapi jangan mengulang untuk melihatnya lagi. Ya, sekarang ini media massa dan film syarat dengan pornografi dan memang inilah cara iblis menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya, orang yang terikat pornografi nggak mungkin menjadi alat Tuhan. Nggak mungkin ya menjadi alat Tuhan. Karena apa? Dia sudah memang akhirnya ya dibawa cengkraman iblis sehingga tinggal tunggu waktu dia benar-benar akhirnya akan jatuh tergeletak. Jadi sangkalah keinginan diri untuk melirik dan melihat gambar-gambar itu. Sebab kita tahu sekali kita melihatnya, kita akan mau terus melihatnya. Jadi sekali lagi, jangan mengulang, jangan melihatnya lagi. Stop. Sudah terpaksa karena tidak sengaja melihatnya, jangan melihatnya, jangan menoleh lagi. Ya, tetapi karena sudah begitu banyak, Pak Pol, yang ada di sekeliling kita itu. Jadi ketidaksengajaan itu secara otomatis bisa berulang kembali, Pak Pol. Kalau memang tidak disengaja dan memang ya terlintas seperti itu, memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya juga harus berkata, ya saya tidak setuju dengan usaha misalkan untuk memberangus semuanya. Enggak, memang semua terpulang kepada kita. Kalau kita tidak mau melihatnya, ya kita tidak akan melihatnya. Ya, jadi yang penting adalah diri kita. Ya, kita memang nggak bisa mengatur orang lain, tapi kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri. Iya. Yang ketiga apa, Pak Pol? Yang ketiga adalah jika kita sudah terlibat dan terikat, akuilah masalah itu. Pertama kepada Tuhan dan kedua kepada seorang hamba Tuhan atau seorang saudara seiman. Akuilah itu sebagai masalah. Ya, jangan lagi merasionalisasi dan membenarkan perbuatan dosa. Dan jadikanlah hamba Tuhan atau saudara seiman itu sebagai tempat untuk berbagi pergumulan. Sekaligus untuk
mempertanggungjawabkan diri kita. Misalnya kita meminta kesediaannya untuk mengecek diri kita minggu demi minggu. Ya, jadi benar-benar kita harus akui kita sedang mengalami sebuah masalah. Ya, waktu saya pun dulu bergumul, saya bercerita dengan seorang saudara seiman. Saya bercerita dengan kelompok di mana saya terlibat. Saya bercerita dengan seorang dosen saya. Jadi saya mau bercerita, saya mau mempertanggungjawabkannya. Saya mau mengatakan saya sedang mengalami masalah dan saya perlu bantuan. Nah, makin masalah disimpan dan dirahasiakan, makin menguat, bukannya melemah. Ya, kita memang kadang merasa malu mengakuinya dan sebagainya. Oh tidak, makin dirahasiakan, makin menggila dan makin menguat. Sehingga seperti binatang buas yang kita coba kerangkengkan, lama-lama kerangkeng itu makin hari makin lemah. Jadi penting kita akui, kita sedang mempunyai masalah. Dan kita minta doa. Saudara seiman atau hamba Tuhan, kita minta dia untuk mengecek diri kita. Izinkan dirinya bertanya kepada kita secara berkala. Apakah kamu terlibat lagi? Apakah kamu jatuh dalam dosa lagi? Terus begitu. Supaya apa? Supaya kita terdorong untuk hidup suci. Karena kita tahu bahwa kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada mereka. Memang yang sulit itu adalah pengakuan itu tadi, Pak Paul. Biasanya orang nggak mau mengakuinya dan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya ini sendiri. Tetapi ya kegagalan itu, tingkat kegagalannya cukup tinggi gitu, Pak Paul. Ini memang saya mengerti sesuatu yang bisa memalukan kita. Tapi sesungguhnya begitu banyak orang yang bergumul dengan masalah pornografi atau masalah seks. Jadi kalau kita berani mengakuinya, sebetulnya hampir semua orang akan dapat mengerti. Kenapa? Sebab hampir semua orang atau banyak orang juga mengalami pergumulan atau pencobaan yang sama. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk menyembunyikan atau merahasiakannya. Nah, sekali lagi saya kira disinilah peran dari si iblis yang membisikkan kepada kita, oh jangan, kamu nanti akan mempermalukan dirimu, kamu bisa kau hadapi sendiri dengan kekuatanmu, tidak usah cerita kepada siapapun. Nah, itu adalah bisikan-bisikan yang sebetulnya tuh makin memperlemah kita, bukannya memperkuat kita. Maka kita harus akui ya, Tuhan pun juga memang berkata kan kita harus saling mengakui dosa kepada satu sama lain ya, kita mesti berani itu cerita. Ya, memang dibutuhkan orang yang bisa menjaga kerahasiaan ini karena itu kan bisa menjadi aib bagi seseorang gitu, Pak Paul. Ya, memang perlu ya adanya sebuah jaminan bahwa akan dirahasiakan supaya kita lebih berani ya cerita. Apa ada yang keempat gitu, Pak Paul mungkin? Ada, yang keempat adalah ini. Jauhkanlah alat atau sarana yang mendekatkan kita kepada dosa pornografi. Ya, jika internet adalah sarananya, putuskanlah sarana internet di komputer kita. Jika ponsel adalah sarananya, lepaskanlah dan jangan gunakan ponsel. Jika majalah adalah sarananya, hindarilah bukan saja majalah itu, tapi juga tempat yang menjualnya. Belilah majalah di tempat yang lain yang tidak mempunyai majalah porno itu dan sebagainya. Ya, nah firman Tuhan berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Ini di Matius 5 ayat 29. Sudah tentu ini bukanlah sesuatu yang kita tafsir secara harafiah ya. Tapi intinya adalah dosa adalah sesuatu yang serius. Jadi benar-benar kita harus putuskan. Tidak ada lagi hubungan atau kaitan dengan dosa itu. Daripada kita toleransi dan kompromi, akhirnya kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi benar-benar kita harus bertekad menjauhkan diri dari sarana yang mendekatkan kita kepada dosa pornografi. Ya, sekarang ini salah satu yang paling sering digunakan adalah internet. Ya, jadi kalau kita tahu kita akan jatuh ke dalam dosa, jangan pakai internet. Putuskan hubungan internet di komputer kita. Atau kita bisa taruh komputer di ruangan yang terbuka, sehingga semua orang bisa melihat apa tuh yang kita lakukan di depan komputer kita. Dengan cara-cara seperti itulah kita lebih bisa menjaga diri. Ya, tapi itu kan semua terpulang dari kemauan atau niat yang kuat dari orang itu sendiri gitu, Pak Paul, yang bersangkutan. Betul sekali, Pak Gunawan. Selama kita itu tuh nggak punya niat ya, mau hidup kudus, mau hidup menyenangkan Tuhan, maka ya kita akan terus terjerat di dalam dosa ini. Ya, maka Tuhan meminta kita bertobat, dan bertobat itu kan berarti
memutar haluan ya. Berarti kita tidak lagi berjalan di jalan yang sama, kita pindah jalur. Nah, itulah pertobatan, kita harus pindah jalur. Ya, dan memang ini upaya yang tadi firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan yang tadi Pak Paul bacakan itu sesuatu yang sangat radikal sebenarnya Pak Paul ya. Dengan mencukil mata, dengan memotong tangan, itu kan sesuatu yang ya walaupun tidak ditafsirkan secara harfiah, tetapi itu kan menunjukkan betapa seriusnya Tuhan Yesus mau kita itu menangani masalah pornografi ini. Betul, jadi Tuhan memang mau kita melihat dosa dengan serius. Kenapa? Sebab dosa adalah penyebab Tuhan turun ke dunia dan mati untuk kita. Dia membayar harga sangat mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Maka kita nggak boleh memandang dosa sebagai sesuatu yang remeh. Karena dosa lah, maka anak Allah mati di salib ya untuk kita. Nah, nggak bisa enggak ya, kita harus melihat dosa sebagai dosa, dan itu adalah hal yang serius. Ya Pak Paul, apakah Pak Paul mau menyimpulkan pembicaraan kita ini baik ketika kita memperbincangkan tentang apa itu pornografi, dan yang kali ini kita perbincangkan yaitu bahaya dari pornografi itu sendiri Pak Paul. Matius pasal 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah." Ini saya suka sekali firman Tuhan ini Pak Gunawan. Ya, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Pornografi mencemarkan hati dan membutakan mata, sehingga kita tidak bisa lagi melihat Allah. Dengan hati yang penuh dengan kekotoran, pikiran yang begitu penuh lumpur kekotoran, bagaimanakah bisa melihat Allah? Nggak mungkin. Akhirnya yang kita lihat hanyalah pornografi, hanyalah seks. Nah, itulah yang diinginkan oleh iblis. Kita tidak lagi melihat Allah. Kita hanya melihat daging manusia. Nah, jangan sampai kita tunduk dan jatuh ya. Kembali lagi, bersihkan diri, sucikan, dan akhirnya kita akan melihat Allah. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan saya percaya perbincangan ini akan sangat menolong bagi para pendengar kita sekalian. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara